Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan ulama dan pimpinan pondok pesantren di kota Tasikmalaya mendesak pemerintah bersikap tegas kepada Al Zaitun. Kasus tabungan macet di 35 sekolah dasar di Pangandaran, baru 5 orang korban yang melapor ke polisi. Kasus demam berdarah denggi DBD di kota Bandung mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Kasus tabungan macet yang terjadi di sekolah dasar di Pangandaran masih dalam tahap penyelidikan. Polisi berharap korban berperan aktif untuk melapor kepada polisi. Tabungan sekolah yang macet di Kabupaten Pangandaran sudah masuk ranah hukum menyusul adanya laporan dari orang tua murid kepada polisi. Hingga saat ini baru 5 korban yang memberikan laporan. Pihak kepolisian berharap ada kerjasama dari orang tua korban untuk melapor sehingga bisa terdata berapa jumlah kerugian setiap korban. Polisi juga belum memeriksa pihak koperasi yang disinyalir menjadi penyebab kemacetan uang tabungan karena masih fokus kepada para korban. Sementara itu, kantor koperasi yang bermasalah sudah ditutup dan dipasang poster untuk dijual. Hasil yang kami dapatkan, uang itu ada yang sebagian disimpan di bank dan ada sebagian disimpan di koperasi. Kalau yang di bank, itu cepat mereka bisa ngambil. Itulah mungkin yang dikembalikan sebagian ke para siswanya. Nah, yang disimpan di koperasi ternyata macet. Ya, ternyata macet. Akhirnya guru yang kelabakan tidak bisa mengembalikan. Harapan saya orang tua kooperatif tolong datang ke sini. Siapa-siapa yang dirugikan dari SD mana kami akan datangkan di sini untuk segera mengetahui total kerugiannya. Selama ini, Kota Bandung menjadi salah satu penyumbang kasus demam berdarah tertinggi di Jawa Barat. Pada tahun 2023 ini, kasus TBD di Kota Bandung mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Kasus DBD di Kota Bandung tahun 2023 menurun dibandingkan tahun 2022 dalam rentan waktu yang sama, yakni bulan Januari hingga Mei. Pada tahun 2023, kasus DBD tercatat mencapai 1.080 kasus atau turun 30% dari tahun 2022 yang mencapai 3.293 kasus. Angka kematian akibat DBD di Kota Bandung pun mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Dari sebelumnya 6 orang meninggal dunia, di tahun 2022, pada tahun ini ada 4 kasus kematian akibat DBD. Penurunan kasus DBD di Kota Bandung ini tidak terlepas dari upaya Pemkot Bandung melalui Dinkes Kota Bandung dalam penanggulangan DBD. Dinas Kesehatan Kota Bandung menangani kasus DBD dengan beberapa cara, yakni promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Bagi pasien DBD, Dinkes Kota Bandung menyatakan penanganan DBD dapat diklaim dengan BPJS. Namun jika pasien tidak memiliki BPJS, pasien dapat mengakses UHC atau Universal Health Coverage dengan hanya menunjukkan KTP dan kartu keluarga untuk membuktikan sebagai warga Kota Bandung. Kalau kita lihat dari data yang ada di program DBD Dinkes, sebetulnya data kasus DBD tahun 2023 itu turun jika dibandingkan data tahun 2022. Karena kita tahu DBD itu kan disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti ya. Jadi selain pasiennya ditangani, lingkungannya juga harus diperhatikan. Kita harus lihat ada nggak tempat-tempat perindukan nyamuk Aedes aegypti, di mana tempat-tempat yang ada jentik nyamuknya. Jika terjadi kasus DBD, warga diminta untuk segera membawa ke puskesmas atau rumah sakit secepatnya agar dapat dilakukan penanggulangan dengan cepat di lingkungan pasien. Muhammad Riza melaporkan dari Kota Bandung. Markas pengurus Andak cabang sebuah ormas kepemudaan di Kota Sukabumi Rabu dini hari dibakar orang tidak dikenal. Entah apa motif pelaku membakar posko tersebut. Kini kasusnya ditangani Polres Sukabumi Kota.
Sejumlah anggota Ormas Kepemudaan bergerombol di Jalan Ciandam, Kelurahan Ciberem Hilir, Kecamatan Ciberem, Kota Sukabumi pada Rabu siang. Mereka ingin mengecek kebenaran kondisi posko usai dibakar oleh orang tak dikenal. Pembakaran pos terjadi pada pukul 3 dini hari. Pengurus anak cabang Ormas tersebut menyerahkan kasus ini kepada pihak kepolisian. Polres Sukabumi Kota tengah melakukan penyelidikan. Pihaknya masih terus meminta keterangan saksi-saksi dan melakukan olah TKP, termasuk mendalami motif pembakaran pos ormas tersebut.